Jadi di situ ada yang manipulasi, drama yang luar biasa. Itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bu, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu memang restorannya harus tutup udah ya, malam. Dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan, menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan, di situ aja kita. Kalau untuk Arif Afanda, Panda, kamu hati-hati ya. Hati-hati. Itu Arif Afanda, kamu semakin kamu doktif itu sudah mau diem loh. Doktif itu sudah mau diem. Tapi Rahma, anak buah kamu, Arif Afanda, Panda, masih aja ngoceh. Kamu mau nasehatin dia buat diem gak? Doktif tahu semuanya loh. Ada foto, ada yang lagi pesta begini-begini di Medan. Lagi begini-begini, tapi bukan yang dihisap, bukan rokok loh. Apa kira-kira yang dihisap? Coba Doktif tanya dong. Dihisap di Medan tapi bukan rokok. Kira-kira apa guys? Hah? Kamu bisa nggak Rahma suruh suami kamu sampean? Bukan suami kamu, bukan siapa? Bukan suaminya dia. Siapa? Arif Afanda diam. Bisa nggak? Suruh Panda diam. Udah, nggak usah. Tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya Bepom. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa pengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada buat di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja, Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya. Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya. Yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dong, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak deh. Dok, tolong, jangan dulu. Saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, dok ini, terus saya kirim dong hasil ujiannya SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak, tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis-ngemis. Setelah saya dengar cerita, waduh,
kasihan bener klien saya cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya Bepom, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikkan itu. Jadi dia jadi menghukum mereka. Jadi dia sampai nge-voicemail saya juga pada saat itu, kita semua, saya masih simpan dengan rapi. Dek, tolong ini saya harus naikin ini, dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat, katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini, arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim, dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, Dok tolong, saya masih ngemis, Dok jangan naikin Dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini, dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya. Produk-produk yang berasal dari pabrik ini saya hapus, teman-teman media. Saya hapus untuk menuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya. Saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja Dek, makasih Doktip. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasela, saat itu kedekatan Kasela dengan Doktip itu partner bisnis apa teman? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin Dok, tolong Dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstick merah, nanti Dok mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak dokter ini ya, bantu jual affiliate ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu, dia nggak pernah mau gitu. Saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksi di pabrik milik HS, dan boleh di-spill nggak? Oh, ini bukan pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill nggak kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau kerugiannya besar sekali ya, material ya besar sekali, tapi ya di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini. Tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran Kak, lebih? Iya, pokoknya penyidik aja ya, penyidik aja nanti. Kak, banyak reseller yang katanya video beredar atau voice note beredar, katanya banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak. Mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Kejadian lama juga. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi yang dua ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi ke diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya, begitu.
Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama Bepom, ada Doktif juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena Bepom itu benar-benar di sana itu di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktif duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu Kak, sampai ke sana gimana Kak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu hutang itu bukan aib, ya. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, nah yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya pernah komunikasi baik ya. Kak, tolong dong dibuktikan di mana atau dibuktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Kak, sampai diseret katanya netizen banyak yang bilang kamu dibantu sama Fitri, sama Dokter Reza Gladys. Oh nggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare, memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan Halo Doktif, keren hebat jagoan siki. Bukan sih sampai wis tobat demot nanti BPOM. Malah kumat maning. Hebat mental besi. Nih guys, lihat guys, kelakuannya ular guys. Kelakuannya ular nih guys. Lihat guys. Nangan dikuan oleh krim polosan kue. Jujur, nangan di oleh krim polosan kue. Tanggung jawab sih ya, tanggung jawab. Gara-gara kon nyong karire ancur ya. Gara-gara kon kudu tanggung jawab. Nyong rugi segeden-geden. Nyong ada penjawab ya. Nyong ada penjawab. Asar penipu kon, penipu tukang meres. Dokter sini inisialnya H. Dingkon wis diperes 200 miliar ya. Kurang warik sepira kon, kurang warik sepira. Korbane wis akeh. Kurang warik wis mono. Buktine ndi anggar nyong meres. Ya. Buktine ndi buktikna. Kasus dia pentegawa ming ranah hukum. Mengko nyong karo kon ketemu ning pengadilan. Buktikna siapa sing salah siapa sing bener. Ketemu ning pengadilan.